Setelah menjelaskan pentingnya masalah ini kepada orang-orang percaya, Qin Yichen membuat transmisi suara ke Sai Lao. Penatua Sai, biarkan Matt memilih senjata secara acak. Saya pasti harus masuk dulu dan bergabung dengan penguasa kota Liancheng. Pada saat itu, kerjasama Matt akan diperlukan untuk merobek pengepungan. Dan Li Yun, biarkan dia membawa orang-orangnya siap kapan saja. Jika pertempurannya sengit, aku akan membiarkan mereka berteleportasi ke Matt. Terlepas dari masalah ini, bisnis Yuntu telah 3 kali lipat baru-baru ini. Ini sangat sulit bagimu. Sai Lao mendengarkan dengan seksama sebelumnya, tetapi pada kalimat terakhir, Sai Lao sedikit kewalahan. Karena Qin Yichen di masa lalu tidak akan peduli dengan hal-hal sepele ini. Dari pendirian kuil penguasa cahaya sampai sekarang, Qin Yichen tidak pernah mengambil inisiatif untuk menanyakan hal-hal sepele ini, dan dia tidak akan pernah mengungkapkan penghargaannya kepada mereka karena masalah ini. Tapi sekarang, Qin Yichen memperhatikan tindakannya dan memujinya secara pribadi. Meskipun ini sangat umum, itu memiliki arti khusus bagi Tuan Sai. Ketika saya memikirkan janji yang dibuat oleh Lord of Light, saya akan mengubah diri saya dan lebih fokus pada kuil Lord of Light. Sekarang lihat ini lagi. Ketika kuil penguasa cahaya diteleportasi ke sini, Qin Yichen mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang percaya. Emosi di hati Sai Tua tidak bisa diungkapkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Tuan Guang, jangan khawatir. Kami akan menjagamu di kuil penguasa cahaya. Qin Yichen yakin bahwa tidak ada masalah sepele lainnya di pihak Tuan Sai. Jadi dia membawa Lin Bai dan keduanya ke kostum biasa di dunia ini, mengambil sepotong besi dari cincin penyimpanan, dan memecahkannya menjadi topeng dengan tangannya. Gesper di wajah Qin Yichen terbatuk, dan suaranya tidak lagi memiliki korelasi sedikit pun dengan yang sebelumnya. Pergilah. Suara dingin itu membuat utusan yang menunggu merasakan hawa dingin di hatinya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan kemudian dia melihat 2 orang berjalan keluar dari tenda besar, yang membuatnya mundur beberapa langkah dengan tiba-tiba. Qin Yichen sangat puas dengan kinerja utusan itu. Dia bahkan tidak mengenali orang yang baru saja dia temui, jadi semakin kecil kemungkinannya bagi orang lain untuk mengenali identitasnya. Saat Qin Yichen terbang, utusan itu dengan cepat meraih orang percaya di sampingnya dan bertanya. Bagaimana dengan Lord Light? Apakah dia sudah berangkat sekarang? Sudah 1 jam, dan Tuan Liancheng masih terkepung. Aku khawatir. Melihat utusan itu begitu cemas, orang-orang beriman menahan tawa mereka dan tidak menjelaskan. Setelah Qin Yichen pergi hanya setengah saat, tiba-tiba, pasukan Mahkamah Agung menguasai dunia. Bijita muncul di langit bersama para dewa dan mengepung kota Terapung Lin. Di mana penguasa cahaya? Keluar sekarang, segera, segera. Yu Daoseng, yang berada di kamp, baru saja mempersiapkan diri dan berdeham sebelum berbicara. Bijita, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu ingin bertarung melawan kuil penguasa cahaya? Mendengar suara Qin Yichen, hati Bijita akhirnya sedikit rileks. Dia melangkah maju sendirian dan datang ke depan Lin Floating City. Bisakah kita bertemu dan mengobrol? Setelah ragu-ragu sebentar, Yu Daoseng melambaikan tangannya. Aura menutupi tubuhnya, dan wajah Qin Yichen menutupi penampilannya. Saat Qin Yichen yang disamarkan oleh Yu Daoseng muncul di dinding kota Terapung Lin, Bijita jelas sedikit santai. Lawan melambaikan tangannya. Kalian pergi keluar dan menonton. Aku ingin mengobrol dengan Lord of Light sendirian. Mengatakan itu, biji pagoda jatuh secara langsung. Dan di samping Yu Daoseng, dia mengangkatnya dan memblokir sekeliling, dan dia menghela nafas lega. Tuan Cahaya, apakah Anda menerima surat yang meminta bantuan? Baru-baru ini, ada desas-desus tentang perang antara Mahkamah Agung dan Kota Pemurnian Beiyun. Jangan menerima surat apapun dari pihakmu, kamu ditipu. Frodro secara pribadi mengirim seseorang dan memberitahu saya tentang ini. Sekarang kedua belah pihak masih dalam kebuntuan, dan tidak ada perang. Jika Anda mengirim tentara, akan sulit bagi saya untuk melakukannya di sini. Sikap Bijita terhadap Qin Yichen sangat bagus sekarang. Bukan hanya karena Qin Yichen menyembunyikan kelalaian tugasnya, tetapi juga karena dia tidak punya pilihan sekarang. Perang dengan kuil penguasa cahaya? Jangan lupa bahwa terakhir kali Lord of Light mengambil inisiatif untuk provokator, utusan Mahkamah Agung Ilahi muncul dan jatuh, dan akibatnya sebagian besar anggota kuil Lord of Light terluka. Meskipun catatan ini masuk akal, lawan mereka adalah penguasa cahaya, sebuah eksistensi yang tidak dapat dispekulasikan dengan akal sehat. Siapa yang tahu jika dia telah menemukan cara untuk memecahkan metode mereka hari ini? Jika ada, maka perang ini, ketika jumlah orang di kedua belah pihak sama, pasti akan mengakibatkan runtuhnya Mahkamah Agung. Pada saat itu, Lord of Light telah membuka medan perang ini. Bahkan jika kota kilang Beiyun dihancurkan, Lord of Light dapat mengandalkan bagian ini untuk mengulur waktu untuk kuil Lord of Light. Jelas, ini bukan hasil yang mereka inginkan. Yang mereka butuhkan adalah Lord Guan harus tinggal di sini dan tetap di sini dan tidak pergi kemanapun. Adapun metode apa yang ingin dia pelajari, dia akan membiarkannya pergi.
Selama Mahkamah Agung telah sepenuhnya menangani masalah-masalah di Huotu Xingyu, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia menjadi seorang lawan dari Mahkamah Agung. Ini berbeda dari Tuan Kota Liancheng. Kota Liancheng sebagian besar berhasil dilempar. Bagi Tuan Kota terapung lainnya, ini adalah awal yang buruk. Pada saat itu, jika semua kota terapung mulai membuat masalah, siapa yang tahan? Oleh karena itu, mereka harus berurusan dengan penguasa kota halus melalui guntur. Apa yang paling saya takuti sekarang adalah partisipasi Lord of Light. Tidak banyak orang di Mahkamah Agung saat ini, dan bahkan sebagian besar waktu, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Berurusan dengan kota pemurnian Beiyun sudah sangat sulit, dan menambahkan Master Cahaya akan membuat segalanya lebih merepotkan dan rumit. Setelah mengetahui bahwa seorang utusan telah keluar dari pengepungan, solusi pertama yang dipikirkan oleh Mahkamah Agung adalah mengepung Lin Floating City dan kemudian memblokir berita tersebut. Pokoknya, jangan memulai pertarungan, dan jangan memotong pertukaran personel di Kuil Lord of Light, dan kemudian biarkan Bijita keluar dan menyanyikan wajah merah untuk menstabilkan Lord of Light. Ketika penguasa Beiyun Liancheng jatuh, situasi keseluruhan akan diselesaikan. Saya juga di bawah perintah, jadi jangan membuat saya kesulitan. Jika Anda butuh sesuatu di sini, atau di mana Anda mengangkut sumber daya, katakan saja, dan saya akan membiarkan mereka pergi. Yu Daoseng memandang pagoda biji sambil berpikir. Jika Qin Yichen tidak menganalisis situasi untuknya sebelumnya, Yu Daoseng tidak akan tahu betapa membunuh dan kejamnya langkah Bijita yang tampaknya tidak berbahaya ini. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, Yu Daoseng dapat memahami, bagaimana jika Bijita juga merupakan bagian yang digunakan. Maka tidak ada masalah dengan masalah ini sendiri, dan tidak ada masalah dengan lebih banyak berita. Setelah ragu-ragu sebentar, Yu Daoseng berkata, "Oke, tapi kamu berutang budi padaku untuk ini."